siang hari ini. Apa kabar saudara? Wah luar biasa, benar-benar menggelegar. Apa kabar? Luar biasa, salam kenal, nama saya Fanny Lumintang. Ya dari famnya udah ketahuan saya orang Manado memang. Tapi nama asli sebenarnya Fanny Awaludin. Kalau tadi di ibadah pertama saya nggak sempat cerita karena waktu yang terbatas. Jadi saya dengan kakak saya sampai sekarang kami beda keyakinan karena waktu mama saya menikah dengan papa saya tahun 1980 kalau saya tidak salah mereka menikah. Mama saya yang orang Manado namanya ya Ibu Susan Lumintang dan bertemu dengan papa saya. Yang nggak tahu kenapa mama saya waktu masih muda cantik banget saudara. Bisa loh sama papa saya akhirnya menurut mama saya sih ceritanya karena papa saya agak sedikit ya membohongi mama saya. Katanya nanti kalau nikah ikut dulu papa saya kepercayaannya nanti kalau udah nikah gantian yang beliau ikut mama saya. Tapi ternyata enggak, yang ada mama saya yang ketarik udah meninggalkan Tuhan. Saudara tahu ya maksud saya ya, meninggalkan Tuhan. Saya heran kenapa kok mama saya yang begitu cantik gitu mau sama papa saya. Aduh, waktu saya lihat foto papa saya, emang papa saya ganteng juga sih saudara. Kurang lebih kayak saya lah saudara. Dan, tapi saya bersyukur banget, kakak saya lahir waktu usia 6 bulan. Saya sakit parah, dibawa ke dokter, dokternya hands up. Karena waktu itu tahun 82, 83 mungkin teknologi belum seperti sekarang. Jadi waktu dibawa saya tuh udah terlambat dibawanya. Jadi saya waktu itu keluar depan, keluar belakang. Ya saudara ngerti ya, muntaber waktu kalau mau dicubit tuh kata mama saya, mata saya udah begini. Waktu mau dicubit itu kulitnya lama banget baliknya. Jadi mau dicari juga pembuluh darahnya udah sulit didapat. Jadi dokternya menyerah, terlambat bu anaknya dibawa. Ini anaknya udah gak bisa diselamatkan lagi. Waktu mama saya lihat wajah saya, benar-benar udah gak berdaya. Mama saya sedih sebagai seorang ibu. Mama saya bilang, aduh Tuhan ini anak ganteng banget. Itu saya tambah saudara ya, saya tambah. Enggak. Jadi waktu mama saya lihat saya sebagai orang tua, dia nangis. Tapi kerennya dokternya tuh tiba-tiba bilang begini, ya kalaupun anak ini sembuh bu, tinggal mujizat yang bisa sembuhkan anak ini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, waktu mama saya dengar kata mujizat, ingatnya siapa? Ingatnya Tuhan Yesus, tapi beliau udah tinggalkan Tuhan. Tapi kembali waktu lihat saya, anak ini terlalu ganteng. Enggak ya saudara. Beliau sedih lagi dan saya bersyukur banget. Waktu mama saya ingat Tuhan Yesus, beliau mengambil sebuah pernyataan yang radikal. Tuhan kalau anak ini sembuh, saya akan kembali kepada Tuhan apapun resikonya. Anak ini akan saya kasih sama Tuhan. Menurut saudara saya sembuh enggak? Dari mana saudara tahu? Ya makanya saya ada. Saudara menyimak berarti ya. Benar saudara, sembuh dan mama saya ambil keputusan radikal. Waktu itu diam-diam kembali ke Tuhan, beribadah, apa semua ketahuan. Singkat cerita papa saya nggak bisa terima karena keluarga dari papa cukup lumayan fanatik waktu itu. Dan mereka nggak bisa terima, papa saya juga nggak bisa terima. Ya akhirnya dengan berat hati mama saya harus bawa saya sama kakak saya siap untuk dilarikan ke Manado. Tapi yang terjadi keburu ketahuan karena dulu teknologi penerbangan belum seperti sekarang. Nunggu nanti berapa hari kemudian baru mau itu terbang, akhirnya ketahuan papa saya yang bawa. Mama saya pertahankan saya karena mama saya tahu bahwa anak ini adalah sudah diberikan sama Tuhan. Singkat cerita mereka sampai berpisah. Jadi saya benar-benar bertumbuh dari anak yang broken home pada saat itu. Tapi di sisi yang lain adalah kalau mungkin mama saya tidak membuat keputusan seperti itu, saya nggak mungkin berdiri di sini. Ya saudara ya, yang ada mungkin bisa saya udah meninggal, ya kalaupun enggak bisa aja saya bukan khotbah. Yang ada adalah saya pakai jubah putih, jenggot saya udah panjang saudara ya. Dan itulah anugerah Tuhan buat saya. Jadi benar-benar kalau bukan anugerah Tuhan, nama asli saya sebenarnya Fanny Awaludin. Dindin, ya dari nama keduanya aja udah tahu ya saudara, kakak saya Huja Arafudin. Pokoknya kami benar-benar dari sono-sono, ya dari sono-sono lah ya saudara. Jadi kalau saudara hari ini bisa beribadah, diselamatkan oleh Tuhan, itu anugerah loh. Kalau engkau terlahir bahkan dari keluarga Kristen, itu pun adalah anugerah. Karena tempat di mana kita tidak bisa memilih, salah satunya adalah tempat di mana kita dilahirkan. Jadi tatap wajah kiri dan kananmu bilang bersyukur. Nah oke, sedikit perkenalan dari saya. Saya mau kita hari ini merenungkan sebuah kebenaran. Minta tolong, ya ini judul hari ini, baca sama-sama yang di atas yuk, 2, 3. Berserah bukan menyerah. Nah, dua kata ini kata dasarnya emang sama dari kata serah. Tapi beda banget. Kerap orang suka ketuker, dipikirnya sama antara berserah sama menyerah. Udahlah menyerah aja. Nah, udahlah berserah aja. Terus yang mana yang benar? Berserah apa menyerah?
Nah, tahukah saudara bahwa yang Tuhan kehendaki adalah berserah. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa bikin kita menyerah loh. Banyak hal. Tapi saya berdoa kita akan renungkan kebenaran ini supaya jemaat MCC Tangerang kita akan menjadi pribadi-pribadi dengan segala tekanan, kesulitan, pergumulan. Gak percaya kalau kita hari-hari ini banyak pergumulan? Coba lihat lagi wajah kiri dan kanan. Wajah-wajah yang lagi bergumul kah? Gak usah ngaku, kelihatan memang sudah semua kita lagi bergumul. That's life, itulah kehidupan. Amin. Tapi Tuhan gak mau kita menyerah. Saudara di Manado, ini sedikit ya saudara yang pernah ke Manado boleh angkat tangan? Oh, banyak juga yang udah pernah ke sana ya, mungkin karena orang sana. Nah di Manado itu ada sebuah jembatan namanya jembatan interchange. Jadi jembatan interchange ini kalau di Jakarta mah banyak jembatan kayak gini. Di Manado tuh jarang. Ini satu-satunya jembatan interchange yang ada di Manado yang menghubungkan antara Manado dan Minahasa Utara. Nah di jembatan ini banyak kisah. Daftar kejadian orang jatuh. Sebenarnya bukan orang jatuh. Orang yang sengaja menjatuhkan diri. Sampai ada sebuah meme dari media sosial bilang begini. Nanti saya translate ya saudara, tenang saja saya translate. Bahasa Manadonya bilang begini, DP jembatan memang gagah, ndak DP kisah. Artinya jembatannya emang bagus, tapi kisahnya yang gak bagus. Kenapa kisahnya gak bagus? Karena di jembatan interchange ini saudara banyak banget khususnya tahun 2023, 2024 orang yang bunuh diri di jembatan ini. Tapi nama-nama mereka Immanuel, Yeskiel, pokoknya nama-nama itulah. Ini bukan orang yang gak kenal Tuhan. Saudara waktu saya dengar ini, saya bersyukur pemerintah saat ini kalau jembatan yang digambar sebelah kan masih polos ya, sekarang udah dipakai pengaman tuh sama pemerintah. Ya saya bersyukur banget, paling enggak kalau ada yang mau bunuh diri rada repot gitu loh, harus manjat dulu. Dia udah pakai pelindung sekarang, tapi waktu enggak banyak banget. Saudara tahu kenapa? Karena mereka menyerah terhadap kehidupan ini. Saudara, mungkin ini sebuah cerita yang ada di Manado, tapi jangan-jangan kita pernah berpikir demikian. Tuhan saya udah gak sanggup. Saya udah gak sanggup Tuhan. Iblis tambah lagi. Taruh dalam pikiran kita. Ya emang lu gak sanggup. Kalau lu gak sanggup. Udah. Tuh ada tali. Saudara saya yakin bukan itu yang Tuhan kehendaki. Nah kita lihat kenapa kok orang bisa begitu. Sebenarnya kita gak perlu kaget karena Alkitab udah beritahu kepada kita. Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Saudara yang mungkin dapat handout, nah saudara bisa isi. Kita baca dulu sama-sama yuk. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang menyenangkan. Begitu saudara? Akan datang masa yang asik. Begitu saudara? Wah bukannya akan datang masa yang sukar. Alkitab udah beritahu ternyata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, Alkitab udah ingetin kita. Alkitab udah beritahu terlebih dahulu. Kata C.S. Lewis ini saya suka banget nih pernyataan ini. Kalau saudara pernah nonton film Narnia. Pernah nonton saudara film Narnia? Atau saudara cuma nonton Passion of the Christ. Last Supper, udah saya jadi saya minder saudara. Film Narnia itu film rohani sebenarnya. Itu makna rohani dalam banget di situ. C.S. Lewis yang menulis kisah daripada Narnia itu kan kalau kita lihat singanya merujuk kepada Kristus sebenarnya. Tapi saya gak akan bahas soal film itu saudara. Saya mau bahas pernyataannya dia. C.S. Lewis pernah ngomong begini. Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Ulang. Dia bilang begini, kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa. Sekali lagi orang biasa untuk tujuan yang luar biasa. Saya jadi ingat saudara. Saya jadi ingat sama Yusuf. Saya jadi ingat sama Daud. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan. Ini mimpi dari Tuhan, bukan dia yang create mimpinya. Atau dia cerita, mengarang. Mimpi kita gak bisa create, itu emang datang. Dan Tuhan berikan mimpi, someday kamu akan jadi penguasa. Tapi saudara tahu, 15-17 tahun dia dapat mimpi. Jadi penguasa beneran, usia 30 tahun. Tapi ketika dia harus melewati sebuah proses yang cukup panjang dalam penderitaan. Jadi budak, dijual, jadi budak, masuk dalam penjara. Daud usia 15-17 tahun menurut survei Alkitab. Dia diurapi jadi raja oleh Samuel atas perintah Tuhan. Jadi Samuel gak kecepatan, Tuhan yang suruh. Tapi prosesnya saudara,
15, survei Alkitab bilang antara 15 sampai 17 tahun. Diurapi jadi raja. Jadi raja beneran usia 30 tahun. 13 sampai 15 tahun dia hadapi proses. Dia dikejar-kejar sama Saul, pernah dikejar-kejar sama orang Filistin. Sampai satu kali kalau saudara baca di Alkitab, Daud pernah pura-pura jadi orang gila. Kisahnya waktu orang Filistin bilang, itu Daud tuh. Daud bingung. Waktu itu dia langsung acting. Jadi orang gila, pura-pura jadi orang gila. Maaf ya saudara, keluar iler. Sampai orang bilang, gak mungkin mah itu Daud pahlawan orang Israel, gak mungkin. Itu mah orang gila. Saudara bayangkan tekanan kesulitan yang Daud alami. Saya mau tanya, di antara saudara ada yang pernah pura-pura jadi gila? Enggak ya? Daud pernah ngalamin. Makanya pernyataan tadi C.S. benar banget. Kesulitan seringkali diizinkan sama Tuhan, dipersiapkan untuk orang yang biasa loh. Untuk apa? Untuk satu hal yang luar biasa. Kalau kita pahami ini, harusnya tekanan kesulitan gak akan bikin kita nyerah. Karena percayalah kalau Tuhan izinkan penderitaan bukan untuk menghancurkan kita. By the way, anyway, busway. Oh enggak ya busway saudara ya. Kata problema punya arti, ada orang berpikir kan problema itu masalah. Saudara tahu pengertian problema sebenarnya? Problema artinya bahasa lain daripada problema. Dilemparkan ke depan, mendekati sasaran. Ulang. Problema punya arti, dilemparkan ke depan, mendekati sasaran. Lewat problema, kesulitan. Jangan-jangan Tuhan sementara mempersiapkan setiap kita. Sepertinya kita dilemparkan ke depan. Tapi justru untuk kita lebih mendekati sasaran atau tujuan dari Tuhan dalam hidup setiap kita. Adakah saudara yang lagi pengen menyerah dengan kesulitan pergumulan? Saya berdoa gak ada lagi. Amin. Kayaknya saya gak perlu masuk ke poin-poin deh. Saudara udah nangkep. Kita doa aja yuk langsung yuk. Oh enggak ya, gak boleh saudara. Oke yuk, kita lanjut ya saudara. Kita lihat beberapa hal. Saya tertarik dengan sebuah kisah dari tentang wanita Kanaan. Kenapa saya angkat kisah ini? Banyak kisah sebenarnya dalam Alkitab. Alkitab tuh kaya banget saudara. Tapi kisah ini buat saya menjadi sebuah kisah yang menarik. Karena wanita Kanaan ini, wanita Siro-Fenisia tepatnya. Itu tuh sebenarnya dia punya alasan untuk menyerah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dalam kesulitan yang dia hadapi, dia datang sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Benar gak saudara keputusannya dia? Benar dong, tindakan dia benar. Tapi yang menariknya pernyataan Tuhan nih dalam kisah ini yang menurut saya kalau dia menyerah bisa aja, bisa dimaklumi kalau dia menyerah. Tapi menariknya wanita ini dia tidak menyerah. Saya sengaja mengangkat kisah ini saudara supaya begini. Jangan-jangan kita pun demikian. Yuk kita lihat seperti apa sih kisah dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita buka Alkitab manual kita saudara. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan beberapa ayat sama saudara. Saya izin ya saudara, saya lompat-lompat. Saya akan bacakan Matius pasal 15 ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan. Sampai beberapa ayat ke depan, nanti kita akan lihat kebenaran apa yang dalam dari kisah ini. Judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan langsung lompat ayat 22, Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara kita coba kembali ke PowerPoint di hadapan saudara pada saat ini. Ada sebuah hal yang menarik dari, saya mengambil 2 ayat dari Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Di ayat 23 bagian A. Dan juga ayat 26. Kita akan fokus di sini karena ada kebenaran yang sangat penting. Tadi saya bilang ya bahwa wanita ini dia punya alasan untuk menyerah.
Dia udah datang sama Tuhan. Saya nggak tahu ya, maybe kita juga pernah ngalamin seperti wanita ini. Kita udah datang sama Tuhan. Dan persoalannya nih kita coba lihat ya, ada prinsip berserah dan menyerah. Supaya gini saudara, doa saya sekali lagi, kita bukan jadi orang-orang yang menyerah, tapi kita jadi orang-orang yang berserah. Karena beda banget antara menyerah sama berserah. Prinsip yang pertama saudara, prinsip yang pertama. Waktu di ayat 23a mengatakan, Matius 15 ayat 23a mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia udah berseru sama Tuhan. On the spot lagi langsung saat itu. Tapi Yesus sama sekali loh gak menjawab. Buat saya ini prinsip yang pertama. Yuk baca sama-sama saudara 2-3. Doa dan permintaan kita belum tentu langsung dijawab oleh Tuhan. Jujur saudara, kalau kita maunya waktu berdoa langsung dijawab apa enggak? Jujur. Maunya langsung ya. Kalau boleh kita langsung pakai kalimat. Bahkan sebelum aku mengutarakan, engkau telah mendengar, engkau telah tahu. Ya emang Tuhan kita maha tahu, betul saudara ya? Maunya kita begitu. Tapi dalam konteks wanita ini, waktu dia datang sama Tuhan, Yesus sama sekali gak menjawab. Saudara, saya gak tahu, kita mungkin juga kayak gini. Tapi ada prinsip yang perlu kita ketahui kalau ini terjadi dalam hidup kita. Prinsipnya adalah apa saudara? Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Amin. Kan kita yang kalau nyanyi jago banget. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita gampang kadang-kadang waktu merenungkan kebenaran ini, waktu menyanyikan lagu ini yang adalah sebuah kebenaran. Tapi waktu kita ngalamin, saudara gak gampang kayaknya. Tapi kalau kita pegang prinsip bahwa waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Kerap tuh Tuhan mau menguji iman kita. Tapi kalau Tuhan izinkan proses ini terjadi, saudara dengar baik. Waktu Tuhan izinkan proses ini terjadi, tahukah saudara? Tuhan mau kita mengetahui bahwa selalu waktu Tuhan, pertama dia gak pernah terlalu cepat. Dia gak pernah terlambat, tapi dia juga gak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan selalu pas. Katakan dengan saya, pas. Bilang kiri kanan, pas. Hati-hati muncrat saudara ya. Pas. Hati-hati muncrat, karena ada S-nya di belakang, bahaya tuh ya. Pas, waktu Tuhan pasti pas. Wanita ini dia, ya ampun gak langsung dijawab sama Tuhan. Bahkan murid-muridnya usir dia. Usir aja tuh dia ribut banget. Tuhan langsung bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari antara umat Israel. Ya ampun. Tapi saudara lihat yang kedua nih saudara di bagian ayat 26. Tapi Yesus menjawab, nah ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara waktu perempuan ini dengar Tuhan Yesus ngomong begitu, kira-kira nih kita sedikit berfantasi, kita sedikit berimajinasi. Waktu Tuhan Yesus dengar, kalau saudara jadi wanita ini nih, waktu wanita ini dengar Tuhan Yesus ngomong begitu, kira-kira nih kalau wanita bilang, tega banget, masa Tuhan Yesus ngomong begitu? Kira-kira wajar nah kalau wanita ini responnya kayak begitu? Ayo jawab jujur saudara. Wajar. Terima kasih saudara ya, saudara masih mendarat di atas tanah, belum 5 cm di atas tanah. Wajar banget kalau wanita itu tuh responnya kayak gitu. Tapi kerennya wanita ini nih responnya gak begitu loh. Wanita ini dia bilang begini saudara. Kata perempuan itu, minta dibantu multimedia. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia ngomong, iya benar Tuhan, tapi anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Buat saya pernyataan ini dari apa yang Tuhan Yesus bilang, sebenarnya begini saudara. Tuhan mau melihat apakah kita mau menyerah atau berserah. Selalu ada pilihan dalam hidup kita saudara. Saudara mau menyerah atau saudara mau berserah. Wanita ini kalau dia menyerah dia bilang, ya udahlah, udah yang penting gue udah tahu. Gue dibilang
Untung enggak loh saudara. Benar Tuhan. Ini kan kiasan, ini bicara soal maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya diutus untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Wanita ini jelas bukan orang Yahudi yang dianggap orang kanan, orang fasik pada saat itu. Tapi dalam konteks ini Tuhan Yesus juga sebenarnya mau menguji. Saudara tahu nggak, kerap dalam perjalanan hidup kita Tuhan juga mau menguji apa yang ada di dalam kita. Masih ingat kisah tentang rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu? Alkitab beritahu, rumah itu sama-sama berdiri. Sama-sama berdiri. Nggak ketahuan dasarnya yang mana yang pasir, yang mana yang batu. Kapan ketahuan? Oh, yang ini yang pasir dasarnya. Oh, yang ini yang batu dasarnya. Kapan ketahuan? Kapan ketahuan? Waduh, jemaat MCC Tangerang memang luar biasa, banyak yang juara cerdas cermat Alkitab, luar biasa. Dari tempat duduknya pada bilang, pada waktu banjir, pada waktu hujan. Pada waktu banjir, pada waktu hujan, pada waktu badai, baru ketahuan. Rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri. Banjir, badai, hujan yang datang dalam kehidupan setiap kita. Kenapa saya coba bilang bukan hanya saudara, termasuk saya. Saya juga ada pergumulan saudara. Kelihatan kan dari wajahnya saudara. Bahkan kelihatan dari rambutnya. Itu di kamera di belakang saya, astaga. Ternyata di belakang saya udah mulai kelihatan. Agak berkurang di belakang. Gak apa-apa saudara ya, gak apa-apa. Percayalah saudara, saya masih merasa muda saudara. Antara masih muda dengan masih merasa muda memang beda-beda tipis. Tapi gak apa-apa kita, semua di sini semua kita muda. Amin. Semua kita muda saudara, bahkan usia yang sudah usia emas. Makanya saya suka kita di MCC pakai istilah usia emas. Makin lama makin berkilau. Cie, tepuk tangan dulu saudara ya. Saya terlalu semangat itu. Nah, sampai di mana tadi? Saya sampai lupa ya saudara. Nah, rumah yang dibangun di atas batu, rumah yang dibangun di atas pasir, baru ketahuan dasarnya ketika ada banjir, ketika ada badai. Ternyata begini, banjir, badai, itu kan bicara soal kesulitan, pergumulan. Sebenarnya mau melihat dasar apa yang ada di dalam kita. Dasar yang dibangun di atas batu, itu bicara soal begini. Dasar di dalam Kristus Yesus, batu penjuru, batu karang yang teguh. Kalau dasar kita Tuhan Yesus, di saat badai. Terbang malah ya. Terus atas. Apa saudara? Yes. Tadi di ibadah pertama saya bahas soal sebab dia hidup pada hari esok. Salah satu poinnya adalah di dalam Tuhan kita punya ketenangan yang sejati. Amin saudara. Please jangan menyerah. Yuk kita lihat lagi beberapa hal saudara. Saya sudah siapkan 13 poin buat saudara. Enggak saudara ya. Enggak saudara. Percayalah. Jangankan 13 poin. 5 poin aja tuh orang udah pada lupa. Benar gak saudara? Jangankan 5 poin, 2 poin aja bisa lupa. Jangankan yang dengar, lawo yang khotbah aja bisa lupa saudara. Jadi gak boleh emang poin banyak-banyak, cukup 2 aja. Nah yang berikutnya adalah menyerah, itu beda antara menyerah sama berserah. Menyerah itu berarti apa saudara? Kita putus asa. Waktu doa kita belum dijawab, kita putus asa, ya udah deh gue udah doa. Masa Tuhan gak tahu sih? Udah puasa lagi. Udah lewat dari intermittent lagi puasanya. Apalagi kan lagi keren tuh intermittent kan. Kok doa gue belum jawab-jawab, doa saya kok belum jawab-jawab Tuhan. Wah Tuhan kenapa? Itu menyerah. Tapi kalau berserah, ini asiknya berserah. Berserah itu berarti gini, kita tetap berkeyakinan bahwa, apa saudara? Bahwa apa? Selalu, katakan dengan saya, selalu. Ulangi, selalu. Selalu ada kemurahan dari Tuhan untuk setiap persoalan kita. Selalu apa? Selalu ada kemurahan. Saudara dengar baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang selama-lamanya dia baik. Saudara, firman Tuhan bahkan katakan, kita bisa tidak setia. Tapi Tuhan tidak akan pernah tidak setia kepada kita. Dia tetap setia. Itu jadi dasar pegangan kita. Untuk apa? Kita berserah sama Tuhan. Jemaat MCC yuk jangan menyerah. Yang ada berserah. Kan ada lagunya tuh. Ku tak akan
apapun juga sebelum ku coba, semua yang ku bisa, tetapi ku menyerah apa berserah? Menyerah apa berserah? Menyerah apa berserah? Menyerah apa berserah? Berserah kan? Tetapi ku kepada apa? Hatiku. Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Saudara, saya tahu badan saya one pack. Saya tahu, saya menyadari dengan penuh kesadaran tinggi. Tapi kalau saya mau merubah badan saya yang one pack ini, someday semoga bisa. Kalau badan saya udah jadi six pack, saudara, percayalah gaya khotbah saya akan beda. Saya akan pakai baju dengan yang lebih ketat. Saya akan tunjukkan otot saya. Saya akan mulai bilang, saudara yang saya kasihi. Tapi karena badan saya dan otot saya belum begitu, saya sadar diri. Saudara. Tapi kalau saya mau badan saya jadi six pack, maka saya perlu latihan. Saya perlu olah tubuh saya. Betul saudara? Untuk otot-otot saya bisa keluar. Untuk saya bisa lebih kuat mengangkat beban. Saya perlu mulai latihan dari beban-beban yang kecil. Makin lama makin besar beban yang saya angkat. Saya mulai melatih, wah emang gak gampang. Saya pernah coba dulu. Percayalah saudara, badan saya pernah bagus dulu. Berapa puluh tahun lalu. Tahu gak saudara? Untuk kita juga jadi pribadi-pribadi orang-orang yang kemudian begini. Iman kita menjadi iman yang lebih kuat. Iman kita menjadi iman yang lebih tangguh. Memang Tuhan perlu mengizinkan banyak latihan-latihan beban dalam hidup kita. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan gak pernah memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Bahkan kabar baiknya, pada waktu kita dicobai, Alkitab yang bilang, bukan saya. Ia Tuhan setia, Ia akan tolong kita, bahkan memberikan kepada kita jalan. Jadi jalan keluarnya bukan kita yang cari, Tuhan sudah sediakan. Saya mau tanya, saudara memilih berserah atau memilih menyerah? Berserah atau menyerah? Karena pilihan saudara udah tepat, itu tandanya saya selesai. Tuhan memberkati saudara, selamat jadi orang Kristen yang terus berserah, tidak menyerah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri yuk saudara.